Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsan-Nya di pagi ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul duduk di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Dikatakan jalan pintas menuju surga. Thalabul ilm, belajar ilmu agama. Yang dengan belajar ilmu agama dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana Islam, mana kufur. Nah, tanpa belajar ilmu agama, seseorang seperti pencari kayu bakar di tengah malam gelap gulita. Dia tidak bisa membedakan mana kayu, mana ular. Dia tidak bisa membedakan mana kekufuran, mana Islam. Dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Terlebih di zaman yang hak sekarang ini dibungkus, dibalut dengan kebatilan. Dan yang batil dibungkus dan dibalut dengan kebenaran. Talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Inilah kebiasaan orang-orang Yahudi, ulama-ulama ulama-ulama jahat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 42 bagaimana ulama-ulama jahat Yahudi mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil ya. Nah, demikian pula sampai akhir zaman ada yang membungkus kebatilan tersebut dengan kebenaran. Kalau seluruhnya ditampakkan kebatilan, orang akan menjauh. Tapi ketika ya sihir, perdukunan dibalut atau dibungkus atau dikasih kedok, topeng dengan pondok pesantren, ya dikasih bungkus dengan ajengan, ustadz, Al-Quran, sholat, sholawatan, maka yang syirik, yang kufur, yang sihir, yang dukun tadi itu akan terlihat baik. Ya, kalau seandainya ditulis jelas-jelas ini rumah perdukunan, rumah sihir, ya mana orang kaum muslimin mau datang ke tempat itu? Tapi ketika dibungkus, ya dibuat kedok dengan pondok pesantren, ya kemudian harus sholat, harus puasa, harus baca Quran, banyak kaum muslimin yang datang ke sana. Ya, orang-orang Islam belajar sihir, belajar perdukunan, ilmu kebal, ilmu apalagi yang bisa telaga dalam itu sihir, syaitan. Siapa yang ngajarnya? Yang bertampang ustadz, yang bertampang ajengan, kiai. Ya, kalau seandainya ilmu tersebut benar, tentunya akan Allah berikan kepada siapa? Akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi-nabi yang lain. Para nabi mereka dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Ya, para nabi. Ada berapa jumlah nabi, Ibu? 25.
Ada berapa jumlah rasul? Ini masih ada hadiah nggak? Masih ya? Baik. Sebelumnya masih ada berapa jumlah rasul? 150. Nah, kirang Ibu, kirang seger ya berapa? Masya Allah. Nah, dapat dia nih ya. 313 tadi udah dijawab sama Akang ganteng di bawah nih. Ya, jadi 313 jumlah rasul. Sedangkan jumlah nabi, nah 124.000. Dibunuhin itu oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi dibunuhin. Mereka para nabi Bani Israel itu diutus ke kampung ke orang-orang yang suka bunuhin nabi. Ya, Nabi Isa mau dibunuh tuh sama orang Yahudi. Allah angkat ke langit. Sekarang mereka membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin. Dulu mereka pembunuh Nabi. Allah sebut berulang kali. Enggak 2-3 kali Allah sebutkan mereka orang Yahudi itu pembunuh para Nabi. Yaqtulunan nabiyyin. Ya. Nah kalau seandainya mereka punya ilmu kebal, ngapain? Nggak akan bisa dikadek atau ya langsung aja. Nggak perlu mereka pakai persiapan senjata tajam, panah, tombak. Langsung pakai ilmu tenaga dalam, jelas itu. Nah sekarang itu dibungkus dengan pondok pesantren diantaranya. Banyak lagi. Ya, itu satu di antara berpuluh ribu syubhat ya yang meliputi kaum muslimin bagaikan malam gelap gulita kata Rasulullah SAW. Fitnah itu. Ya, bagaikan malam gelap gulita. Seseorang kalau dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kufur, mana yang Islam, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya, disinilah perlunya kita belajar ilmu agama. Ya, karena itu Rasulullah berkata, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, wajib fardhu ain. Enggak ada uzur. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia ibu rumah tangga, mau dia tinggal di kota, mau dia tinggal di gurun, di kampung, di hutan sekalipun, mau dia tua atau muda, wajib untuk dia menguasai siapa Robnya, apa itu Islam dan siapa nabinya. Ya, 3 hal ini yang akan ditanya setiap kita ketika kita di liang lahat. Baru saja kita dikuburkan nih, saudara kita masih ada di atas kita, keluarga kita masih ada di atas kita sudah didudukan oleh 2 malaikat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu. Ada sedikit saja keraguan, apalagi penentangan, keraguan tentang syariat Islam, hukum Islam, ya. Keraguan tentang kitab suci Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jangan harap bisa menjawab. Dan setelah itu dia mendapatkan siksa sampai hari dibangkitkan, dan jangan mengharapkan kebaikan di padang mahsyar sampai kehidupan yang kekal abadi. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi sebab juga dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik, insyaallah kita akan masih melanjutkan ya amalan yang menjadi sebab seseorang dapat masuk surga dan dapat dijauhkan dari neraka. Nah, yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, coba sekarang banyak nggak orang yang beribadah kepada selain Allah, yang motong-motong kambing, sapi, atau kerbau kepada selain Allah untuk Nyi Roro Kidul, untuk jin, tuan tanah istilahnya. Ada nggak? Banyak nggak? Padahal Allah mengatakan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang jatuh sekarang ini pada kesyirikan. Ya, entah dia dan dia bukan yang ngaku dia ini penyembah setan, penyembah iblis, enggak. Dia ngaku muslim, bahkan ustadz. Ya. Nah, yang pertama yang dapat
yang menjadi sebab utama seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah adalah dia beribadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Ya, dia nggak pernah pakai gelang-gelang jimat, ya, tolak bala, angkat bala, raja-raja, ya, dia nggak apa namanya, eh, dia tidak pernah melakukan apapun bentuk kesyirikan dengan lisannya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dia ucapkan tuh. Pernah dengar nggak ada orang yang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah? Itu syirik. Itu apa? Syirik. Rasulullah yang mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Mau dibantah Nabi SAW. Karena ini sudah lumrah ya Rasulullah. Kami ingin memuliakan engkau ya Rasulullah. Dibungkus. Dibungkus. Dengan kebaikan. Kami mencintai engkau ya Rasulullah. Kami nggak bisa terima hadis yang datang darimu itu ya Rasulullah. Nggak boleh kami bersumpah dengan namamu. Kami nggak terima. Ya, kami ingin mencintaimu, kami menghormatimu, kami memuliakanmu dengan kami menyembahmu ya Nabi Muhammad. Dibungkus sekarang ini kesyirikan dengan kebaikan, dengan al-haq. Dan sekarang banyak orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Yang sudah mondok sekalipun 6 tahun. SMP, SMA, pesantren. Entah apa yang diajarin di pesantren itu. Enggak semua pesantren itu mengajarkan tauhid yang benar. Tadi anak bilang, ada pesantren ngajarin apa tadi? Ilmu-ilmu kebal. Ya. Keluar dari pesantren mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasul. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Kata Rasulullah SAW. Pentingkah kita belajar ilmu agama di sini? Penting kalau kita tahan lagi. Dulu kita pernah ngomong tuh, kita tobat, istighfar lagi. Kita minta ampun kepada Allah. Allah gugurkan dosa kita. Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita dengan Allah berikan kita ilmu yang asalnya kita nggak tahu. Kita kira itu lumrah-lumrah saja, lazim-lazim saja, biasa-biasa aja. Ucapan masyarakat tersebar demi Allah, demi Rasulullah. Ya, kemudian kita tahu itu hukumnya haram. Mana dasarnya? Harus ada dasar. Kita berbicara tentang agama, harus ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan menurut saya, bukan menurut hemat saya, menurut kelompok saya, golongan saya. Siapa kita? Ya, Islam ini hanya maqala Allah wa qala rasuluh. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Islam adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu Islam. Ya. Kalau seandainya kata fulan, kata Aristoteles, kata Plato, kata Ibnu Sina, kata ini dan itu, kata filsafat ini, filsafat itu, nggak perlu. Islam ini ditambahi dengan filsafat-filsafat itu semua. Taurat sekalipun. Tauratnya kitabnya siapa? Ibu-ibu? Nabi Musa. Ya. Apa kata Rasulullah ketika Umar bin Khattab memegang beberapa lembar Taurat? Amutahawwikuna anta ya Umar. Apakah engkau merasa belum cukup dengan Islam ini, dengan Al-Quran ini wahai Umar? Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Andaikan Nabi Musa masih hidup, engkau ikuti dia. Nabi ini nabi. Bukan ahli filsafat. Nabi. Ya. Andaikan Nabi Musa masih hidup, nih ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa. Kalian ikuti Nabi Musa dan kalian tinggalkan aku, kalian sesat, kata Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Andaikan Nabi Musa masih hidup, dia tidak punya kelapangan kecuali mengikutiku. Nabi ini. Yang kita ikuti Nabi. Taurat kita masih sesat sudah. Apalagi filsafat ini, filsafat itu. Ya. Apalagi kita merujuk. Apalagi sekarang menurut saya Islam kayak gini. Menurut saya, menurut keterangan ini. Nggak bisa. Harus Al-Quran dan Sunnah. Nah tadi kata Rasulullah SAW. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Tuh tambahannya. Jadi ini baru potong sedikit.
Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah syirik atau kafir. Ya, nah di sini perlunya kita belajar ilmu agama. Terkadang banyak orang nggak tahu. Ya, nah dianggapnya itu lumrah karena kita memuliakan Nabi, tetapi disejajarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai fatwa ulama nggak boleh. Nah, kalau kita punya apa namanya yang gantung-gantungan itu figura apa? Bukan figura, apa namanya? Kaligrafi ya, nama Allah, nama Muhammad. Nah, itu nggak boleh disamain, nggak boleh disetarain. Ya, harus Nabi Muhammad lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nggak bisa kita setarakan Rasulullah dengan Allah. Ya, kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada nyawa kita, bahkan lebih daripada ibu kita yang melahirkan kita bahkan. Ya, tetapi Allah lebih kita cintai dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan nikmat terbesar kita menjadi seorang Islam adalah sebab Nabi Muhammad. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah harus lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Enggak boleh disetarakan. Allah enggak mau. Allah enggak ridho, Allah enggak rela untuk disekutukan sekalipun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dengan Jibril. Malaikat terbaik Allah siapa? Berapa sayapnya? Udah lupa ya. 600 sayap. Ya, Jibril ada 600 sayap. Tertutup ufuk. Gak mau Allah disekutukan dengan Jibril, malaikat terbaiknya, dengan nabi terbaiknya, Nabi Muhammad SAW. Gak boleh, gak mau. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasaru Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasoro, mereka telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Orang Kristen mereka berlebih-lebihan gak kepada Nabi Isa? Berlebih-lebihan gak? Apa bentuk berlebih-lebihannya? Menuhankan. Mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah satu dari yang tiga. Ini semua orang Kristen bingung mereka dengan agamanya. Mereka sendiri kebanyakan mereka nggak paham. Ya, ada bilang Allah sebutkan ketiga-tiganya keyakinan Kristen ini dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Ada yang mengatakan dialah Tuhan, Ibnullah. Ada yang mengatakan Huwallah, dialah Allah. Ada yang mengatakan Salisu Salasa, satu di antara yang tiga. Jadi Nabi Isa adalah Allah, adalah Roh Kudus, adalah Isa. Jadi tiga nih. Ya, Roh Kudus adalah Isa, Jibril. Roh Kudus itu Jibril. Ya, kemudian itu dia pula lah Allah, Allah pula Nabi Isa. 10 orang ditanya, orang Kristen ditanya nih tentang keyakinan mereka, pendapat mereka bisa berbelas-belas. Enggak satu pemikiran mereka, pemahaman mereka. Yang paling mudah kita untuk mengenal siapa Rob kita adalah Islam. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Ibu dapat hadiah. Wah, Masya Allah. Ibu siapa itu? Dapat hadiah. Soalnya nanti, ya Bang Felis ya? Ya kan? Nah, ibunya nggak mau kayak. Ya, tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad tidak artinya tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara dengan Allah. Nggak ada yang standing, nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mendingan maju sedikit, kasihan teman-teman yang di belakang. Ya, maju dikit. Kang Rama di depan lah. Nah, jadi itu yang pertama ya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah syahadat yang kedua, yaitu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita masih pada konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama masih. Cuma ini akan panjang lebar. Akan panjang lebarkan. Dan ini adalah kewajiban yang iman yang wajib untuk kita yakini setiap muslim. Ya. Konsekuensi yang pertama tadi apa?
Konsekuensi Muhammad Rasulullah yang pertama apa? Membenarkan apapun yang dikabarkannya. Yang kedua apa, Abu Umar? Menaati Rasulullah SAW apapun yang diperintahnya. Yang ketiga, meninggalkan apapun yang dilarangnya. Yang keempat, tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Nah, yang pertama adalah mengimani, membenarkan apapun yang dikabarkannya. Ya, kita sudah bahas tentang Isra Mi'raj. Jadi itu nggak masuk akal itu. Ya, beberapa hal sudah disampaikan kemarin. Kemudian, tapi sebelum kita masuk ke sana, apa itu iman? Iman artinya adalah apa, Bang Evalis? Nah, percaya dan yakin. Al-iqrar ma'at tasdiq, membenarkan, al-iqrar mengikrarkan dan membenarkan. Ya, meyakini. Dan iman itu bagi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang bagi ahlu sunnah wal jamaah itu terdiri dari 5 poin. Nah, yang pertama, iman itu adalah pembenaran dalam hati, keyakinan dalam hati. Kemudian ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Diulangi lagi, iman itu dari 5 poin ya. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati. Kemudian yang kedua terucap dengan lisan. Yang ketiga terlihat dengan anggota badan. Yang keempat bisa bertambah iman tersebut dalam ketaatan. Dan bisa terjun, turun, jatuh iman tersebut lemah dengan kemaksiatan. Ya, jadi iman itu bisa menguat, bisa melemah. Nah, ini 5 poin. Ada yang bisa ngulangi? Nah, ya silakan. Pembenaran dalam hati, terucap dengan lisan. Nah, terlihat dengan anggota badan. Bisa bertambah dengan ketaatan. Nah, berkurang dengan kemaksiatan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik, jadi iman itu bukan hanya dalam hati saja. Ya. Bahkan cerminan zahir seseorang seperti itu hatinya. Cerminan zahir seseorang seperti itu hatinya. Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging sebesar kepal kita semua. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila baik sekujur tubuhnya, dari mata, dari telinganya, dari lisannya, tangan, kakinya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila rusak, buruk, jahat, demikian pula lah sekujur tubuhnya. Ya. Segumpal daging itu adalah al-qalbu, jantung. Hati. Kalau istilah kita hati. Kalbu. Ya. Jantung itu bukan hati itu liver ya, bukan liver, tapi jantung ini. Ya. Di jantung ini tempat iman, tempat tawakal, tempat takut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada dunia pun di situ semua. Ya. Nah, jadi iman itu bukan hanya dalam hati tadi disampaikan. Iman itu tadi keyakinan dalam hati, terucap dengan lisan, kemudian dilakukan dengan anggota badan. Ya, contoh. Nah, mana dalilnya? Tadi disampaikan. Kalau masalah agama harus pakai ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sebagian ustadz kalau ditanya mana dalilnya, tong naros dalil, kumasaur keterangan loe pamali. Gimana enggak pakai dalil? Emang lu nabi? Ya, emang kamu nabi berbicara bebas tentang agama ini? Bikin agama baru terserah. Jangan bicara tentang Islam. Kalau bicara tentang Islam harus ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, mana dalilnya? Rasulullah SAW berkata, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncak dari cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita ngelihat ada batu, ada kayu, ada kaca mungkin, ada paku. Kita ambil, buang ke tempat sampah. Itu cabang iman yang paling rendah. Kira-kira gimana yang buang sampah sembarangan? Ingat, itu itu udah lemah banget itu imannya. Buang sampah sembarangan, dia nggak peduli buang apa jalan, botol. Orang kan bisa kesandung atau motor bisa terguling karena sebab apa yang dia buang itu. Ya, ada kata Rasulullah SAW, ada aku melihat seorang di surga karena memotong ranting yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Setiap muslim yang lewat sana harus merunduk, harus menepis, dia potong tuh. Dengan itu dia masuk surga. Ada iman dalam hatinya. Cabang iman yang paling rendah. Ya, makanya betul tuh, misalnya nggak boleh kita parkir di depan pintu orang, nggak boleh parkir di di tempat lalu lalang orang nih. Ya. Nah, di jalan nggak boleh. Taib. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu itu cabang dari cabang-cabang iman. Seseorang dia malu. Dia mempunyai rasa malu. Malu dia kepada Allah untuk bermaksiat, untuk mengucapkan kata kotor, kata kasar, berdusta, berkhianat, malu. Selain dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia malu, macam-macam. Auratnya kelihatan, terlihat bentuk auratnya, malu. Ya, malu. Nah, jadi itu cabang dari iman. Ketika ada salah seorang sahabat menasehati saudaranya, kamu jangan terlalu malu kayak gini-gini, jangan malu. Kata Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya minal iman. Biarkan, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Al haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW itu terlihat beliau itu kalau malu dari raut wajah beliau. Lebih malu daripada gadis di balik tirainya. Dulu ya, kalau dulu gadis itu mereka malu. Sangat malu untuk keluar. Ya, ke warung malu gitu, tutup kerudungnya, ya. Nah, Rasulullah SAW itu lebih malu daripada seorang gadis di balik tirainya. Nah, seperti itu Rasulullah SAW, sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini iman ya. Iman kadang naik. Naik ketika apa? Ketika ketaatan. Sholat, puasa. Ya, coba lihat beda kan Ramadan sama luar Ramadannya enggak? Walaupun ada aja maksiat, ada aja. Ya, ada aja maksiat itu. Cuman beda. Maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan jauh lebih sedikit dibanding di luar bulan Ramadan. Ya. Karena bulan iman, bulan yang penuh berkah. Ya, seseorang dia puasa, sedang kuat imannya, ada walaupun ada maksiat ada. Ya. Nah, jadi kapan seseorang naik imannya? Ketika dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang seseorang dia sholat ya, habis sholat itu dia masih tertahan dirinya untuk melakukan maksiat. Itu karena imannya sedang apa? Sedang naik tuh. Udah lama maksiat lagi karena sudah turun lagi, lemah lagi gitu. Ya, jadi iman itu kadang naik, kadang turun. Jangankan kita, sahabat Nabi SAW, mereka bilang, ya Rasulullah, ketika kami di majelis taklimmu, kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami, main, bercanda dengan anak istri kami, lupa itu semua. Kata Rasulullah SAW, sa'atan sa'ah ya Hamdalah. Sesaat wahai Hamdalah. Saat boleh imanmu tinggi, naik. Sesaat bisa juga imanmu apa? Lemah. Kalau seandainya terus stabil nih iman kita nih, kata Rasulullah SAW, la tasaffahatkumul malaika fi buyutikum wa fi furushikum wa fi turuqat. Maka kalian akan salaman
ya, dengan malaikat di jalan-jalan, di rumah-rumah kalian, bahkan di tempat tidur kalian tuh. Ya, kalian bisa bersalaman dengan malaikat. Ya, kalau seandainya iman itu terus naik dan stabil. Barakallahu fikum. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi bukan iman itu cukup dalam hati. Ya, iman itu cukup dalam hati. Nah, ini menyalahi hadis Nabi kan. Tadi Rasulullah bilang iman itu yang paling puncaknya apa? Siapa masih ingat? Ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Betul, ucapan dengan lisan yaitu kalimat yang terbaik yaitu la ilaha illallah. Ini ucapan ini iman yang terbaik. Tanpa la ilaha illallah, tanpa syahadat, mau dia orang baik, nggak pernah korupsi, bakti sama orang tua, gotong royong, ini semua nggak manfaat. Nggak manfaat. Tanpa la ilaha illallah. Karena itu puncak dari iman adalah la ilaha illallah. Mati sebelum matinya dia mengucapkan la ilaha illallah, surga itu langsung. Sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan nggak mudah. Berapa banyak orang pas kecelakaan, pas sedang ketimpa ini, kesetrum, macam-macam, jatuh. Yang diucapkan bukan la ilaha illallah. Kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar, spontanitas. Ya, ketika terbiasa lisannya mengucapkan la ilaha illallah, itu pula lah yang akan diucapkan ketika apa? Sakaratul maut. Ya, ketika terjadi spontanitas apapun itu yang terakhir ucapan. Misalnya mati dia. Ya, tapi akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, jadi iman gak cukup dalam hati. Iman itu di dalam hati, enggak. Ya, tadi Anda sudah sampaikan bahwasanya tadi apa? Dohir seseorang itu mencerminkan isi hatinya, kata Rasulullah SAW. Kalau hatinya itu baik, maka dohirnya pun semua baik. Lisannya baik, ngomongnya baik, matanya juga gitu, telinganya gitu, tangan kakinya gitu juga. Ya, dia tidak berbuat kecuali yang baik, dia tidak melangkahkan kakinya kecuali ke tempat-tempat baik. Ya, tapi kalau hatinya buruk, nah begitu ngomongnya apa namanya? Nggak ditahan-tahan, apa yang terbesit dalam hatinya itu yang dia ucapkan. Enggak, Muslim dia banyak mikir ya, sebelum ngomong tuh dia filter dulu, itu Muslim. Ya, gimana kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Jadi dia pikir dulu. Ini kira-kira mudarat enggak ya kalau saya ucapkan, ya, atau manfaatnya saya ucapkan. Jadi difilter dulu, disaring dulu. Ya, itu tanda iman pada hati seseorang. Ya, kalau nggak ada iman semuanya keluar tuh. Mau dia ngomong kasar, ngomong kotor, ngegosip, nggak ada batas. Ya, nah, jadi baiknya hati seseorang itu terlihat dengan zahirnya. Dan yang paling dapat kita mau melihat gimana sih hati orang ini, yang paling cepat bisa kita tahu seperti apa hati seorang itu dengan lisannya, dengan ucapannya. Ya, baik. Nah, ini ya tentang iman. Jadi kemudian ada sebagian sekte ya yang mengatakan iman itu cukup dalam hati. Ini sesat. Jelas ini tekudu sholat, maksiat yang penting mah iman di hati. Ya, yang penting mah percaya Allah itu ada, yang penting percaya surga dan neraka, ya. Rek maksiat rek naon ge teu naon. Nah, ini sekte sesat. Namanya sekte Jahmiyah. Ya. Banyak penganutnya, banyak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha. Ucapkan aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, duduk manis nanti surga. Ya, enggak perlu diyakini dalam hati, enggak perlu dilakukan dengan anggota badan. Orang munafik bagi orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak? Mengucapkan 2 kalimat syahadat di zaman Nabi. Jangankan mengucapkan 2 kalimat syahadat di zaman Nabi, orang munafik ikut jihad. Salat 5 waktu di belakang Nabi. Puasa Ramadan. Bahkan berzakat, sedekah, haji. Orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya.
Apa yang dia ucapkan nggak dia yakini, itu munafik. Yang hanya zahir saja. Ya, Allah sebutkan bagaimana dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ada yang ketiga, kalau tadi namanya sekte karramiyah. Ya, iman itu cukup dengan lisan. Tadi iman cukup dengan hati. Yang kedua, iman cukup dengan lisan. Nah, ini dua-dua nggak benar nih. Ya, jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah tadi apa? Ahlus sunnah wal jamaah maksudnya ahlus sunnah. Siapa itu ahlus sunnah? Yang memegang sunnah. Sunnah itu apa? Semua yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah. Jadi sunnah itu ada beberapa pengertian ya. Yang pertama sunnah dalam hukum. Sunnah dalam hukum ada yang wajib apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Ada sunnah dalam hukum apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan dia tidak berdosa. Ada makruh apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan dia tidak berdosa. Kemudian haram apabila dikerjakan dia berdosa, apabila dia tinggalkan dia mendapatkan pahala. Mubah itu mau dikerjakan atau enggak boleh. Ya, tidak berpahala juga tidak berdosa. Baik. Nah, ini definisi sunnah dalam hukum. Nah, kalau ahlus sunnah ini sunnah yang maknanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua yang datang dari Rasulullah SAW. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Ya, sebelumnya Rasulullah mengatakan, famay ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang diberi umur panjang oleh Allah? Maksudnya kita nih. Kita ini sekarang hidup setelah 1400 tahun lebih, setelah 1400 tahun lebih Rasulullah meninggal. Jangankan sekarang, di zaman akhir para sahabat saja sudah muncul firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Sekarang ada kan banyak kelompok-kelompok, ya enggak? Kelompok-kelompok kan banyak, golongan-golongan kan banyak. Ya. Partai-partai Islam banyak, golongan-golongan Islam banyak, kelompok-kelompok Islam banyak, semuanya ngakunya benar. Dan semuanya ngakunya Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada ngaku asas kelompok kami Taurat dan Injil. Ada nggak? Semuanya mengatakan asas kelompok kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Ngaku benar semuanya. Nah, di sini perlu kita belajar ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang diberi umur panjang di antara kalian, wahai sahabat, ya, apalagi kita sekarang ini, kalian akan melihat perpecahan umat yang sangat banyak. Muslim semuanya, sholat semuanya menghadap kiblat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Rasulullah ngasih tahu solusinya. Mana yang benar? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu semua muncul, fa'alaikum bisunnati. Maka peganglah oleh kalian sunnahku, ajaranku. Ajaranku. Ajaran yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berislam dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Islam menurut golongan ini, kelompok ini. Hanya kelompok ini aja yang surga, selain kelompok itu neraka. Udah. Ya, harus baiat, harus bayar, harus punya KTA, harus ada baju-baju khusus. Ya. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Ya. Perpecahan seperti itu tercela dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatil nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasulullah SAW, telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan. Telah terpecah orang Kristen menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Umatku, muslim semuanya. Ucapkan syahadat, menghadap kiblat, sholatnya bukan menghadap kuburan nih. Semuanya menghadap kiblat, semuanya di neraka. Kata Rasulullah SAW. Kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yawm wa ashabi. Dalam riwayat, hum ahlus sunnah wal jamaah.
yang seperti aku dan sahabatku hari ini dalam berislam. Kita berislamnya dengan Islam yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islam menurut uh, Ibnu Sina, Islam menurut filsafat ini, Islam menurut kelompok ini, enggak. Kita berislam dengan Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami Al-Quran dan Sunnahnya menurut pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah yang berpegang dengan Sunnah. Tadi apa Sunnah? Ajaran. Ajaran yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini nih. Bagaimana kita bisa berislam dengan Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan Islamnya yang udah dicampur dengan orang Yahudi, ya, atau Islam yang dicampur dengan orang Kristen. Gimana tuh Islam yang bercampur dengan Kristen? Manunggaling kauloning Gusti. Ya, manunggal bersatu kaulo diriku ning Gusti dengan Allah. Sama nggak dengan Kristen itu? Orang Kristen bilang Allah bersatu dengan Nabi Isa. Nabi Isa adalah Allah. Allah adalah Nabi Isa. Kemudian ada yang ngaku wali. Dia bilang manunggaling kaulo ning Gusti. Diriku sudah bersatu dengan Allah. Ya. Malah sebagian lebih parah. Ini wali ini manunggaling kaulo ning Gusti. Ini juga wali yang keberapa, semuanya bersatu dengan Allah. Ada yang 6 lah walinya, ada yang 7 lah, ada yang 19, ada yang 11. Mengbal bisa 11. Ya. Lebih parah nggak dari orang Kristen? Orang Kristen cuman Allah satu, bersatu dengan Nabi Isa. Iya malah bahan. Ini mah banyakan. 11 orang. Nggak tahu di bangku cadangan ada berapa lagi. Ya. Yang bilang dia bersatu dengan Allah. Akhirnya itu sujud-sujud tuh ke wali itu. Kuburannya didatengin, sujud, berdoa kepada mereka para wali. Itu namanya Islam yang sudah tercampuri dengan orang Kristen. Dengan pemikiran Kristen. Manunggaling kauloning Gusti. Apakah seperti itu? Rasulullah pernah nggak bilang, diriku sudah bersatu dengan Allah? Pernah nggak? Siapa yang paling hebat dalam siapa yang paling baik Islamnya, imannya? Nabi Muhammad atau para ajengan itu? Atau para wali itu? Jelas Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim atau mereka ini, para wali ini? Nabi Ibrahim. Gak satu pun para nabi mengatakan diriku sudah bersatu dengan Allah. Gak ada satupun nabi. Kemudian sekarang ada yang ngaku wali, kemudian dia berkata dia sudah bersatu dengan Allah. Jelas gak sesatnya? Sesat. Bukan Islamnya Nabi Muhammad berarti. Jelas itu. Ya, di sini kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar Islamnya Rasulullah SAW kayak gimana. Sholat kita pun harus seperti sholatnya Rasulullah. Rasulullah yang bilang, ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Lain kumaha urang. Rasulullah yang mengatakan, Sallu, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, ceramah nu salah mah nu teu sholat cenah. Nu sholat ge salah mun teu balik mah. Ya, yang nggak benar yang sholatnya asal 1 rakaat 2 kali ruku misalnya. Sholat apa sih yang 1 rakaat 2 kali ruku? Sholat gerhana ya. Nah ini misalnya bukan sholat gerhana, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang ada sholat kita juga yang 1 rakaat 2 kali ruku. Sholat apa? Gerhana tadi, gerhana matahari, gerhana bulan. Cuma dikerjakan 2 rakaat, tapi setiap rakaat ada 2 kali ruku, ada 2 kali sujud. Kalau kita kan sujud 2 kali memang ya. Nah, sujudnya kan 1. Nah kalau gerhana itu 2 kali rukunya. Sholat gerhana. Nah ini beda nih. Sholatnya 1 rakaat 3 kali ruku. Ya, saya mah sholat subuh 4 rakaat.
Ada ya, ada sempat satu gubernur di zaman Umayyah, Bani Umayyah. Jadi baru tahun belum nyampe 100-an lah, Hijriah belum. Gubernur ini masih anak muda, mabok ngimamin sholat subuh, 4 rakaat. 4 rakaat kemudian habis salam kumaha bade ditambihan deui cenah. Ya, mabok atuh. Nah kira-kira nih, kalau ini mah nggak mabok misalnya. Sholat subuh 4 rakaat, kira-kira diterima nggak Bu? Sholat subuh 4 rakaat kira-kira diterima nggak oleh Allah? Sah nggak? Sah nggak? Nggak sah gitu? Bukannya itu baik? Hah? Gimana Bu? Gimana? Nggak sesuai dengan syariat, Masya Allah. Itu jawaban yang benar. Sah aja nggak mungkin. Kalau tidak sah, tidak mungkin diterima. Yang sah belum tentu diterima. Kita sholat, udah disampaikan ya. Maksudnya kita sholat dari kita balik sampai sekarang, nggak ada jaminan 1 rakaat udah pernah diterima oleh Allah. Tapi sah. Karena nggak tahu keikhlasan kita, hanya Allah yang tahu. Allah menerima amal dari yang sah dan yang ikhlas. Yang sah artinya sesuai syariat. Ya, harus ikhlas. Dengan 2 syarat ini baru diterimalah amal. Nggak ada 2 syarat ini, nggak akan diterima amal. Dia ikhlas, nangis-nangis, sholatnya dari awal sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam nangis, ikhlas untuk Allah. Sholat subuh 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Sholat taraweh dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Ya, tapi tewudu. Kira-kira itu sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nggak sah sholatnya. Apalagi diterima gitu ya. Yang sah saja belum tentu diterima. Karena kan ada orang yang sholatnya riya. Ingin dilihat orang. Dibagus-bagusin sholatnya. Itu diterima nggak sama Allah? Nggak diterima sama Allah. Nah jadi syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat. Yang kedua ikhlas. Nah tadi misalnya. Ya, seseorang yang dia sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita pun dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua hal, semua bidang agama. Jadi bukan terserah kita beragama ini. Kita ini beragama itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam berislam. Kalau nyosok make onta atuh cenah. Aisyah semua sesuai dengan Nabi make onta weji. Make kuda. Ada dengar kayak gitu ya? Ya. Kalau mau sesuai dengan sunnah Nabi semuanya. Apa jawabannya? Kalau untuk urusan agama kita nggak boleh berinovasi. Nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurang-ngurangin, harus sesuai dengan yang ada datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk urusan dunia, pek, kumaha, didinya, rek motor, rodana tilu, ya pasagi di mana tanda rodana, mangga, rek kumaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Terserah. Ya. Bebas kalau untuk masalah dunia. Tapi untuk masalah agama, jadi kayak gini ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, di Mekah itu nggak ada pohon kurma ya. Di Mekah itu nggak ada pohon kurma. Kurma itu adanya di Madinah. Nah jadi Rasulullah nggak tahu cara yang ngurus pohon kurma lah, misalnya kayak ngawinin mana yang jantan yang betinanya, itu ada beda, kayak nggak seperti pohon belimbing atau mangga di kita kan pakai serangga, pakai angin kan gitu ya perkawinannya. Kalau kurma enggak, memang harus pakai bantuan manusia tuh.
Ya. Nah, dicari mana yang jantannya, mana yang betinanya. Kemudian ada prosesnya, bagaimana caranya. Kata Rasulullah SAW, ngapain seribet ini? Kata Rasulullah, biarkan aja dia berbuah. Orang Madinah mereka sudah ratusan tahun tahu cara merawat pohon kurma sehingga berbuahnya bagus dan banyak. Rasulullah orang Mekah datang ke Madinah, ya ini untuk urusan dunia nih. Maksudnya fakultas pertanian, gitu. Ya, bebas. Nah, kata Rasulullah SAW, nggak usah, biarin aja. Kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian hasil panennya jelek dan sedikit datang kepada Nabi, orang-orang Ansor. Ya Rasulullah, engkau sampaikan kepada kami, biarkan saja, sekarang hasilnya sedikit dan jelek. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, terserah. Nah, jadi kalau untuk urusan dunia, terserah. Motor, mobil, ya, apapun, terserah kita. Untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan agama, ya, urusan ibadah, urusan akidah, urusan akhlak, harus ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh terserah kita. Ya, nah walaupun orang memandangnya kan baik, sholat 4 rakaat subuh kan baik, dohirnya baik nggak? Dohirnya baik dan nambah 2 rakaat atau kalau nambah 2 rakaat berarti menambah baca surat Al-Fatihah, berarti menambah ruku, menambah sujud, menambah tasbih, menambah takbir, bilang subhana rabbiyal a'la. Itu zikir-zikir itu baik gak zahirnya? Baik, tetapi yang baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah. Nah, dan banyak sekarang itu kan baik, kan itu kan bagus, itu kan ada ngajinya, itu kan ada sholawatnya, itu kan ada, nggak, belum tentu itu baik. Baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ibadah kita harus hati-hati. Bahkan para ulama dulu mengatakan, kalau menggaruk kepala itu ibadah, harus pakai dalilnya. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali misalnya. Tapi menggaruk itu bukan ibadah ya. Maksudnya kalau menggaruk itu ibadah, kita harus pakai dalil. Ya, sholat coba. Kenapa yang menunjuk pakai jari telunjuk? Kenapa nggak pakai jempol mesopan gitu? Ada kemana kadinya Pak? Ya. Kenapa pakai telunjuk? Dalilnya Rasulullah pakai telunjuk. Jadi saya mau pakai jempol dan lebih sopan misalnya. Kalau diserahkan agama ini menurut perasaan saya, menurut akal logika saya, akhirnya kacau balau, ya enggak? Ya. Nah, jadi karena itu dalam agama kita harus terpaku. Kita harus beku. Ya. Dan baku gitu ya. Betul supaya dalam beragama kita harus dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh keluar. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah ini kita masih panjang ini tentang apa yang kita harus membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang lampau, ya enggak? Kemarin sudah kita sudah bahas tentang tulisan takdir. Kapan Allah menulis takdir? Ya, coba ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kapan Allah menulis takdir? Yang awal Bu, yang awal. Tadi betul, tadi ada ibu di atas tadi yang sebelum naon? Iya benar. Sebelum adanya apa? Sebelum adanya alam semesta mah jadi salah. Sebelum adanya kehidupan komode salah. Berarti salah ya. Jadi kapan Allah menulis takdir? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum ada langit-langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah ciptakan kolam. Di sana ditulis suratan takdir sampai hari kiamat. Nah, jadi wajib kita untuk mengimani itu yang lampau. Ya. Kita wajib untuk mengimani apapun kabar datang dari Nabi SAW yang sudah terjadi dan yang akan datang. Apa yang akan datang? Misalnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya.
tanda-tanda hari kiamat. Kita wajib untuk membenarkan Rasulullah SAW. Konsekuensi dari kalimat syahadat yang pertama adalah apa? At-tasdiqu bima akhbara bihin Nabi, yaitu membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk pembahasan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi? Min asyratis sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Ya, ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari kiamat besar. Apa tanda hari kiamat kecil? Yaitu yang munculnya dengan hari kiamat itu masih jauh, ya, masih jauh. Sedangkan tanda hari kiamat besar munculnya dengan hari kiamat itu nggak jauh lagi. Jelas insyaallah. Nah, ini para ulama membagi tanda hari kiamat itu ada dua. Ada tanda hari kiamat besar, ada tanda hari kiamat kecil. Tanda hari kiamat kecil itu apa tadi? Kang? Tanda hari kiamat kecil apa? Masih jauh. Antara munculnya dengan terjadinya hari kiamat itu masih jauh. Ya, kalau tanda hari kiamat besar, Dajjal misalnya. Munculnya Dajjal dengan hari kiamat itu tidak lagi jauh. Ya, nah, ada berapa tanda hari kiamat kecil? Puluhan tanda hari kiamat kecil. Apa diantaranya? Diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bu'ithu ana wasa'ah kahatain." Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini nih. Maksudnya nggak jauh lagi. Setelah Rasulullah diutus dengan hari kiamat, nggak jauh lagi Nabi terakhir. Nah, ini namanya tanda hari kiamat kecil, itu sudah terjadi itu. Ya. Kemudian tanda hari kiamat kecil yang juga disebutkan oleh para ulama adalah dengan terbentangnya negeri Islam dari timur ke barat. Ya, terbentangnya negeri Islam dari timur ke barat. Ya, dulu Soviet, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Soviet dulu. Dulu Uni Soviet, sekarang nggak ada Uni Soviet ya. Nah, Uni Soviet dulu itu ya sampai ke apa? Sampai ke Spanyol. Ya, Spanyol, Maroko, Afrika, bawahnya Mauritania, bawah Afrika. Itu semua negeri Islam. Negara Islam, membentang dari timur ke barat, enggak dari utara ke selatan, enggak. Kata Rasulullah SAW, Innallaha zawa liyal ard magharibaha wa masyariqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperkecil, menjadi memperlihatkan bumi ini kepadaku dari timur ke baratnya. Wasatablughu mulku ummati ma zuwiya liminha. Dan kerajaan, kekuasaan umatku akan mencapai apa yang Allah perlihatkan kepadaku dari timur ke baratnya. Ini dari timur ke barat coba. Ya. Ini tanda hari kiamat. Memang itu sudah terjadi. Sampai sekarang masih negeri Islam. Ya, kecuali Spanyol ya. Spanyol lepas. Ya, dulu Spanyol itu adalah negeri Islam. Ya, negeri Islam. Nah, ditaklukkan di zaman Bani Umayyah. Ya, kemudian beberapa orang ya orang-orang Kristen di sana, mereka bertahan hidup dengan madu yang ada di hutan-hutan. Kemudian mereka mengumpulkan pasukan. Ketika kaum muslimin di Spanyol, namanya Andalus Islamiyah. Ya, namanya Andalus Islamiyah, Asbania. Ya. Ketika kaum muslimin mereka asalnya solid, kuat, ibadah di mana-mana, masjid. Wow, luar biasa. Ketika kaum muslimin sudah banyak minum khamr, nyanyi-nyanyi, para pedansa, pejoget di jalan-jalan, zina udah di mana-mana. Ya, banyak kelompok-kelompok, sekte-sekte, kemudian diadu domba satu sama lain. Nah, mereka orang-orang Kristen menyerang kaum muslimin. Ya. Sampai ditaklukkanlah kembali atau diambil oleh mereka orang-orang Kristen, oleh Raja Fernando, Ratu Isabel, ya, Raja Alfonso. Itu nama-nama orang-orang yang menjadi pembantai kaum muslimin. Kalau di negeri Islam itu ada orang munafik namanya. Apa itu munafik?
menyimpan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu munafik. Ya, memang munafik ada dua ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah tadi yang menyimpan kekufuran, dia nggak percaya sama Islam, dia nggak percaya dengan Al-Quran, tapi dia menampakkan keislaman. Itu munafik i'tiqadi. Yang ini kafir nih, ini kekal abadi di neraka nih. Dan mereka pun di keraknya, ya di basementnya neraka. Sedangkan yang kedua, munafik amali, orang Islam, tapi terkadang dia dalam ngomong dusta, berjanji menyelisihi, diberi amanah berkhianat. Kalau dia bertengkar nih, adu mulut, dia meledak-ledak. Ya, meledak-ledak, bangunin banyak orang, ya maksudnya mengikut sertakan banyak orang, membuat kecurangan nah ini 4 ciri munafik kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Spanyol dari tahun, bayangkan coba, dari tahun 400, kalau Napoleon Bonaparte tahun berapa? Bisa dilihat sebentar Abang Felix, Abu Baga. Napoleon Bonaparte. Baik. Dari tahun 400 Hijriah, ya, kurang lebih 400 atau 500 Hijriah sampai tahun berapa? 1800-an. 1700. Matinya 1700-an ya. Kita bilang 1700-an. Berarti berapa tahun yang lalu? 300 tahun yang lalu. Ya, 300 tahun, 250 tahun yang lalu ya. Nah, kalau 1400 dikurangi 250 berarti berapa? 1200, tahun 1200. Dari tahun 400 sampai 1200 berapa tahun tuh? 800 tahun. Nah, coba lihat. Dari tahun 400 Hijriah sampai 1200 Hijriah, 800 tahun Muslim dibantai di Paris. Di mana tuh? Di Spanyol. Oleh raja-raja tadi yang bilang. Raja Alfonso, Ratu Isabel, Raja Fernando. Sampai mereka lawan munafik di sana itu. Menyimpan keimanan dan menampakkan kekristenan. Mereka menyimpan tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan mereka menampakkan kekristenan. Sampai yang menyingkap kejahatan gereja di Spanyol adalah Napoleon Bonaparte. Bagaimana menjadi tempat penyiksaan untuk kaum muslimin. Baca sejarah-sejarah Maghrib, namanya sejarah Barat Islami. Ya, negara Barat Islami, maksudnya dari negara Barat itu dari Libya, ya, Libya, Tunisia, Jazair, Maroko, ke atas Albania, Mauritania, bawah dari Afrika itu sedikit. Ya, nah bagaimana tempat penyiksaan gereja itu, tempat penyiksaan orang-orang Islam. Diungkap oleh siapa? Oleh Napoleon. Sejak itu baru berhenti. Ya, banyak kejadian. Disiksanya luar biasa bentuk penyiksaannya. 800 tahun. Ya. Mereka yang tidak bisa hijrah nih, yang banyak. Wow, mereka istilahnya eksodus ya. Mereka luar biasa, keluar kaum muslimin dari Spanyol itu, keluar berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta. Ya, nah kita lihat banyak kitab-kitab dari Cordova, Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, berapa banyak dari Qurtubi, imam-imam Qurtubi. Nah itu dari Cordova, Spanyol. Baik. Nah kata Rasulullah SAW, wasatablughu ummati, akan sampai kekuasaan umatku dari timur ke baratnya, ya, dari timur ke baratnya. Baik. Nah ini diantara tanda hari kiamat kecil, dan itu sudah terjadi. Kemudian diantara tanda hari kiamat kecil juga, yaitu tafshu al-jahl wa zina wa yurfa'ul ilm, ya, wa tafshu al-khamr. Nah kata Rasulullah SAW, dan di antara tanda hari kiamat, zina sudah merebak lagi, kemudian khamr sudah merebak lagi, kemudian jahal, kebodohan, orang Islam gak ngerti agamanya, bahkan mereka malu
memperlihatkan dirinya muslim. Mereka minder, ada sebagian takut untuk menyatakan dirinya itu muslim. Ya. Yafsul jahal wa yurfa'ul ilm, diangkat ilmu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Ada yang tahu? Ibu-ibu? Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Nah, Bapak, Masya Allah, jazakallah khair. Dengan diwafatkannya para ulama. Innallaha la yantazi'ul ilm intiza'an min sudurir rijal. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama begitu saja. Bisa Allah lakukan itu. Ulama semuanya jadi hilang ingatan semuanya. Bisa nggak? Bisa. Ya, banyak profesor semua yang udah pinter-pinter aja kadang jadi anak kecil lagi, bahkan nggak kenal istrinya, bahkan nggak kenal siapa dirinya. Bisa nggak Allah buat itu seperti itu kepada para ulama? Mereka sedang sehat-sehatnya, sedang anak-anak mudanya semua dihilangkan ilmu. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yantazi'ul ilm intiza'an min sudurir rijal. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama, dan Allah mampu. Walakin bimautil ulama, tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Allah ingin ilmu tersebut tetap mulia ada di dalam hati para ulama tersebut. Ya, mati dalam keadaan dia membawa ilmu. Nah, banyak keutamaannya. Ya, mereka itu di padang mahsyar berada di manabir min nur, di tempat-tempat tinggi yang Allah buat dari cahaya. Mereka berada di situ tuh. Ya, yaghbituhumul anbiya, dibuat iri cemburu oleh para nabi. Nah, kemudian ya, hatta idza lam yabqa alimun, sampai di masyarakat, di kampung, di satu negeri enggak tersisa lagi ulama. Udah pada mati. Ulama udah pada mati. Ulama ini almarhum semuanya. Nggak ada lagi ulama. Ini gimana? Nggak mungkin loh. Ini tuh hati kita ini ada bawaan, ya, ada fitrah namanya. Ada fitrah percaya Tuhan. Ya. Ini gimana? Nggak mungkin dong orang mati dibiarin kayak gitu aja. Harus ada penyelenggaraan, ya, ritual agama. Kira-kira siapa ya? Petunjuk-tunjuk tuh. Ayanu ada pelawak jadi ulama, pedangdut jadi ulama, ya, nggak ngerti agama berbicara tentang agama. Kira-kira gimana? Hancur Islam ini. Ya, antum kalau kalau sakit datang ke dokter, ke toko material, datang ke toko, ya, misalnya nih ada ustadz. Istrinya mau dioperasi. Ya bilang, saya mau masuk ke ruang operasi. Dibolehin gak sama dokter? Gak boleh. Kenapa? Saya ustadz, bilangnya gitu. Ya, iya Bapak ustadz, tapi Bapak bukan dokter. Gak tahu tentang ilmu kedokteran. Kita harus terima kan? Begitu juga para dokter mereka. Mereka para dokter, para apa, gak sebebasnya mereka bicara tentang agama. Gak bisa bahasa Arab. Nggak tahu Al-Quran dan Sunnah, berbicara tentang agama, tentang sholat, tentang tauhid, tentang akidah, yang ngaco. Jelas nggak? Ya, nggak semua orang bisa berbicara tentang agama. Bertahun-tahun orang belajar agama. Ya. Nah sekarang pelawak, unu penting mah sehari, webat, unu penting mah sehari, ramai, sudah nahu kuma seharian gitu. Hasilnya apa? Ngerti nggak mereka tentang Allah? Tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, nah seperti itu. Nggak ada lagi nih, nggak ada lagi ulama nih. Ini kan sok, ayah dangdutan lain meureun, cenah. Tapi solawatan lah sigana mah. Jadi we ulama tuh nyasok tuh, deui. So jadinya nggak ada lagi dia yang jadi ulama tuh. Pelawak tadi, pedangdut tadi jadi ulama. Pemusik tadi jadi ulama, semuanya dia nggak belajar dulu.
Boleh seseorang dia asalnya ini dan itu, tapi ketika dia belajar ilmu agama, dia memahami ilmu agama, dia berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan Allah hinakan sebagian lain dengan Al-Quran ini pula. Dia kalau fokus, kenapa dia apapun background dia, ketika dia belajar ilmu agama, Allah akan angkat dia. Semua punya masa lalu. Tapi ketika tidak ada usaha untuk belajar ilmu agama, tiba-tiba dia menjadi ulama, ya, yang sepakat ulama. Coba bayangkan ya, coba bayangkan sama antum. Dari zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, semuanya haram. Musik itu haram. Gak ada satupun ulama dulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam madhab yang 4 yang mengatakan musik itu halal. Gak ada satupun. Tiba-tiba setelah Rasulullah meninggal 600 tahun, ada orang bilang musik itu halal. Kira-kira benar nggak musik itu? Boleh nggak kita ikuti ulama itu? Ya. Sekarang kemudian, mana antum sering nggak di khutbah Jumat dengar ada khotib Jumat bilang musik haram? Enggak kan? Ada Ustadz Nage suka musik, suka dangdutan. Ya. Padahal nggak ada khilaf satupun ulama. Yang paling keras dalam pembahasan ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, coba antum bayangkan, nggak ratusan tahun, 600 tahun nggak ada satu biji, nggak ada satu fatwa pun keluar musik itu halal. Musik Islami kah namanya? Nggak ada. Ya. Kemudian setelah 600 tahun Rasulullah meninggal, ada yang bilang musik halal, itu yang dijadikan rujukan sebagian orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu adalah berhala Quraisy di neraka, cenah. Itu yang dijadikan rujukan untuk penghalalan musik. Gitu. Orang-orang Syiah alaihim laknatullah. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin mereka kan nggak tahu karena yang isi ceramah Jumatan nggak pernah disampaikan itu. Ya, nah jadi tersebarlah ketidaktahuan itu. Dulu kita mana tahu musik, kita tahu musik halal-halal aja. Kenapa memangnya? Salaman sama sepupu, sama istri paman, sama tetangga biasa-biasa aja. Salaman nih berjabat tangan, nggak ada masalah kita dulu kan? Ya ternyata kita belajar ilmu agama, kepala kalian ditusuk pakai besi itu lebih ringan daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu disampaikan nggak juga oleh ustadz-ustadz dalam khutbah Jumat ketika antum sejak kecil sampai sekarang? Enggak. Entah disembunyikan atau pura-pura nggak tahu. Kalau itu di ustadz diundang, kalau ustadz itu ngomong kayak gitu, mau diundang deh. Ya. Paling ustadz menyampaikan, ayo sholat, puasa, ya jujur, jangan jaga amanah, hanya itu saja, beramar ma'ruf tetapi tidak an-nahyu anil mungkar, tidak mencegah dari kemungkaran. Itu ustadz yang disukai oleh manusia. Tapi kalau ustadz iya mah nggak boleh, musik nggak boleh, salaman sama lawan jenis nggak boleh, yang bukan mahram ya nggak boleh, radikal. Padahal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, nah. Maksudnya tadi yang mau disampaikan adalah apa tadi? Tadi terakhir apa? Bukan. Tadi ada tadi. Diangkatnya ilmu, jazakallah khair. Diangkatnya ilmu, jazakallah khair. Nah, diangkatnya ilmu. Jadi ketika kumaha deui atuh nyawa deui atuh semua nu penting mah geus haji lah. Nu penting mah tos haji, jadi ustaz wae gitu. Ya mangga. Akhirnya apa? Dia ditanya tentang ilmu agama, jawab enggak? Ya, orang yang nggak tahu tentang ilmu agama, kemudian dia ditanya tentang ilmu agama, jawab nggak dia? Jawab. Rasulullah yang bilang, fasu'ilu, mereka ditanya tentang agama, fa'aftau, kemudian mereka berfatwa. Bighairi ilm, tanpa ilmu agama. Menurut rasio, akal logika saya, menurut perasaan saya, kalau yang kayak gini, bukan menurut Al-Quran dan Sunnah tuh. Fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu
wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Seperti itu Allah mencabut ilmu dari satu negeri dengan diwafatkannya para ulama. Ya, nah ini tadi yafsul jahal, tersebarnya kebodohan, kemudian diangkat ilmu kata Rasulullah SAW. Nah kemudian ini belum terjadi ya, yaitu apa? Khamsina mra'ah yaludna birajul. 50 wanita dinaungi oleh satu orang laki-laki. Ya, saking banyaknya wanita yang menyantuni 50 wanita itu satu orang laki-laki, saking banyaknya perempuan. Nah, bandingannya. Nah, seperti itu. Banyak lagi sebenarnya la taqumus saa'ah hatta tuqatilu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi sigharul a'yun, yang bermata sipit, humrul wujuh, mukanya merah, wujuhum ka mijanin mitrakah, wajah mereka itu seperti bagian belakang palu. Ya, wajah mereka itu seperti bagian belakang palu. Nah, itu kayak Tatar, Mongol. Ya, dan itu sudah terjadi. Bagaimana dulu, wah ngeri, kaum muslimin dihabisi oleh Mongol. Tapi ketika mereka bergaul, mereka menguasai negeri kaum muslimin. Wah, kalau kita baca ya sejarahnya, dahsyat. Mongol kan hampir menguasai dunia waktu itu. Dan negara Islam kalahnya oleh Mongol. Kenapa kalah? Kalau tadi kan di Spanyol karena apa? Kaum muslimin sudah seperti itu tuh, kemaksiatan tuh. Ya, nah demikian juga ketika Abbasiyah ya. Nah, ketika Abbasiyah yang megangnya bukan dari Bani Abbas lagi. Jadi hanya sebagai simbol. Raja Abbasiyah itu Bani Abbas. Seperti di apa nih? Hanya sebagai simbol saja. Kayak di Malaysia atau kayak di Inggris. Ya, yang menjalankan pemerintahan bukan kerajaan tuh. Ya, Perdana Menteri. Nah, raja itu hanya sebagai simbol saja. Nah, seperti itu dulu. Bani Abbas itu, Abbasiyah itu. Ya, setelah meninggalnya Ma'mun. Di bawah Ma'mun baru setelah itu yang megangnya orang-orang yang kurang bagus agamanya. Ya. Nah, dihabisi oleh Mongol habis-habisan. Mengerikan ya kalau kita baca sejarahnya ya. Enggak satu pun muslim dibiarkan hidup yang dilihat oleh Mongol. Tapi ya negeri kaum muslimin banyak, luas, mereka kemudian bersatu ya. Genghis Khan, tahu ya, zaman anak-anak Genghis Khan sampai masuk Islam mereka nih. Tapi ada yang bengis, ada yang baik, ada yang masuk Islam, melemah Mongol ya. Ya mereka sampai kembali lagi ke negeri mereka. Intinya di antara tanda hari kiamat adalah memerangi mereka, Tatar istilahnya. Mereka ini Tatar, orang-orang Mongol. Kita belum masuk tanda hari kiamat besar, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Silakan ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya masih banyak ya tanda-tanda hari kiamat kecil itu ya. Nah, ada yang nambahin tanda hari kiamat kecil apanya? Mautul faj'ah. Ya, mautul faj'ah, mati mendadak. Mati mendadak. Sekarang banyak mati mendadak. Umur sekarang ada ada yang nggak sampai 60 tahun. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Nah, jadi mati mendadak entah karena kecelakaan, entah karena sakit. Ya. Kemudian tanda hari kiamat yang lain apa? Gempa, zalazil. Ya, banyaknya gempa, betul. Dan semua itu karena maksiat ya. Gempa, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, longsor, itu semua karena maksiat. Pernah nggak dengar ada BMKG bilang kayak gitu? Nggak berani mereka bilang. Itu sudah Allah bilang dalam Al-Quran. Ya. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi musibah, kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah dosa manusia. Ya, ini patahan lembang kayak gini, patahan. Kalau dijaga ketaatan, nggak akan terjadi apapun.
Allah suruh, maupun yang mau patahan kah, mau yang nggak patahan kah, kalau di negeri tersebut banyak maksiat, Allah suruh tentaranya, tanah-tanah ini, pohon-pohon ini, ya, air itu bisa jadi air semua tuh, bisa tenggelam, bisa amblas semuanya. Ya, jangan pernah kita merasa aman. Ya, tanah yang kita pijak keras itu bisa menelan kita kapanpun dengan maksiat yang kita lakukan. Naudzubillah. Manusia bisa Allah jadikan menjadi babi-babi dan kera-kera. Ya enggak? Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa, Kang Rama? Mungkin Bang Rama berarti ini ya? Bukan. Langgar hari Sabtu. Pedah ngusepnya. Mancing, karena mancing. Ya, karena mancing. Karena mancing hari Sabtu. Gak boleh mereka mancing hari Sabtu, harus ibadah. Kalau kita hari Jumat misalnya, alhamdulillah syariat yang paling ringan itu adalah Islam ini. Mereka jangan kira rajam itu gak ada, potong tangan gak, khitan gak ada. Mereka dikhitan, tapi semua dihapus. Apa namanya? Khomer haram, babi haram, dibayar. Ya, asalnya babi haram ditambah babi hutan. Jadi babi hutan hungkul nu haram, ay babi nu dipelihara enggak haram. Kayak gitu memang. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah. Para pendetanya tuh, ulamanya tuh. Enggak 10 ayat di dalam Al-Qur'an Allah sebut. Banyak perbuatan orang-orang itu. Ya. Nah, Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Mau menipu Allah. Kenapa kok? Nah, ini baru penting tanya nih. Bang Felis nih, kayak Bang Sok siapa? Kenapa kok Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera? Kenapa enggak Allah ubah mereka jadi ular kah, jadi tikus? Allah mampu juga. Ya. Menghinakan. Ada yang lain? Abu Abian? Menghilangkan. Apa menghinakan? Nah, ada lagi enggak? Baik. Mereka, kalau kita debat mereka pada saat itu, ya, kalian mancing hari Sabtu, tingali, ya usut, tingali, ya tajur, ya, liatin kami pasang hari Jumat, kami ambil pancing hari Ahad subuh, mana hari Sabtu kami mancing, antum lihat dong, lihat katanya, siapa yang menang? Kalau debat mereka yang menang tuh. Ya. Jadi mereka mencoba untuk menipu Allah. Jadi Allah kasih ujian untuk Bani Israel. Dari hari Ahad ke hari Kamis, ke hari Jumat, nggak ada ikan. Sedikit ikan. Hari Sabtu ikan sampai ke pinggir-pinggir. Ya. Akhirnya mereka pasang pancing hari Jumat, hari Jumat sore, kemudian ambil pancing jerat jaring hari Ahad pagi itu. Sama saja mereka mancing hari Sabtu kan gitu ya. Tapi mereka mencari kilah-kilah Yahudi kayak gitu. Ya gimana orang Yahudi memangnya. Mereka mencari kilah-kilah kayak gitu. Nah, mereka diubah menjadi kera. Kenapa? Karena mereka monyet yang mirip manusia. Dibilang manusia bukan, dibilang binatang mirip manusia. Nah, demikian pula babi yang paling mirip dengan manusia. Apa namanya nih? Apa ya istilahnya? Ya semuanya kan maksudnya tuh vaksin harus pakai babi. Kenapa pakai babi? Karena paling mirip manusia. Dibilang manusia bukan, tuh babi. Nah, gitu. Jadi mereka kalau dibilang hari Sabtu saya enggak mancing hari Sabtu. Jelas ini? Ya, kenapa Allah pilih itu al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan dalam Islam. Ya, balasan sesuai. Kenapa kaum Nabi Lut Allah angkat ke atas nih kampungnya nih? Asalnya LGBT itu asalnya satu kampung, nyebar 2 kampung, 3 kampung, 4 kampung, 5 sampai 7 kampung. Allah angkat naik ke atas sampai kata malaikat sampai terdengar gonggongan anjing kaum Nabi Lut itu oleh malaikat di atas. Kemudian Allah balikan. Negeri itu Allah balikan, Allah hempaskan ke bawah. Ya, kemudian Allah hujani mereka dengan batu dari neraka.
Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada kaum Nabi Lut. LGBT, ya, dalam Islam dibunuh, mati mereka semua. Man wajadtumu yaf'al bi fi'li qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang melihat orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Subjek, objek, lakukan dibunuh. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu azabnya? Kenapa seperti itu azabnya, Kang Rama? Atau siapa yang jawab? Bisa nggak? Tuh, Masya Allah, jazakallah khair. Tapi yang disebutkan karena mereka mengubah fitrah. Jadi Allah balikan, karena mereka membalikan fitrah mereka. Fitrah mereka laki-laki kan sama perempuan, ya enggak? Perempuan sama laki-laki, ini enggak. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Di kaum Nabi Nuh, mereka membalikan fitrah mereka. Pertama mereka paksakan. Mereka tidak ngalir begitu saja, tapi mereka pertama apa? Mereka paksakan, mengubah fitrah mereka. Kemudian Allah balikan juga mereka dalam diazabnya. Jadi semua itu, kenapa Nabi Ibrahim orang yang pertama dikasih baju di padang mahsyar? Karena Nabi Ibrahim orang yang pertama kali ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, dibakar Nabi Ibrahim. Terbakar baju beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Ibrahim orang yang pertama kali yang dikasih baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nanti orang yang suka minta-minta wajah mereka nggak ada lagi daging di mukanya, tengkorak, beda tengkorak, ini tengkorak, ya, wajah mereka di tengkorak di mukanya nih. Kenapa? Karena mereka di dunia menjual wajah mereka, ya, di dunia mereka nggak tahu malu, minta-minta untuk keuntungan pribadi, ya. Allah bangkitkan mereka dalam keadaan seperti itu. Jadi al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Apa Bu? Ketika musik diharumkan, ringtone HP. Oh ya, ringtone HP ya, jangan yang ada musiknya Bu. Yang apa namanya? Yang apa? Yang suara knalpot motor misalnya. Yang suara apa namanya? Ya, kalau yang musik-musik tetap nggak boleh Bu. Ya, banyak yang boleh, suara burung nggak ada masalah, ya, suara manuk puter, suara yang kayak gitu nggak ada masalah, ya. Dan jangan juga Al-Quran juga adzan, nggak boleh juga. Karena itu bisa terhinakan juga. Nanti dia matiin kan misalnya alarm nih, Al-Quran atau adzan, baru sampai la ilah, baru tidak ada Tuhan atau gitu mah. Ya kan? Nah, jadi jangan pakai Al-Quran, jangan juga pakai adzan. Nah, ada lagi Bu? Coba di googling. Apa hukum musik bagi imam madhab yang 4? Coba dilihat. Ya, nggak ada ratusan tahun, nggak ada yang membolehkan musik. Baru setelahnya ada yang membolehkan musik. Nggak masuk akal, nggak musik itu jadi halal gitu. Ya, baik, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Mantap. Pak, kita akan lihat hadis yang ini tentang Aisyah memberikan sedekah 1 biji kurma kepada seorang ibu, lalu ibu itu membagikan 1 biji kurma ini kepada kedua anaknya. Nah, di hadis itu kan diceritakan ibu itu meminta-minta kepada Aisyah. Barakallahu fikum. Tapi memberikan kepada anaknya, tidak konsumsi sendiri. Nah, untuk level di kita sekarang itu, apa yang menjadi batasan antara meminta-minta yang dibolehkan, karena kan pada hadis itu kan diberkahilah ibu itu ya, menafkahi anaknya dengan itu, dengan yang meminta-minta yang dilarang gitu. Masya Allah, jazakallah khair.
Panjang lagi nih. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li thalath." Wahai Qabisah, minta-minta itu nggak boleh kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, seseorang yang dia mendamaikan 2 orang, 2 keluarga, 2 kampung, 2 suku, tawuran, berkelahi, menuntut uang, ini dan dibayarin. Antum berapa mintanya? Sekian, sekian. Orang ini nih habis sampai dia bangkrut. Sampai dia bangkrut. Ya, habis uangnya untuk mendamaikan 2 orang, 2 keluarga, 2 suku, 2 kampung. Orang itu udah baik-baik semuanya. Dianya habis uangnya habis. Kemudian boleh dia meminta-minta, tapi hanya cukup untuk hari itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia terkena musibah bencana alam, ya, gempa kah, hilang rumah semuanya, dia boleh meminta-minta, tapi hanya untuk kecukupan hari itu saja. Nggak boleh dia minta-minta sampai bikin rumah baru, mobil baru, motor baru, enggak. Hari itu saja. Ya. Kemudian yang ketiga, memang dia orang fakir, dia orang nggak punya, nggak ada, untuk menafkahi anak nggak ada. Dan belum boleh dia untuk minta-minta sebelum ada rekomendasi dari 3 tokoh orang kampung orang tersebut. Amma ghairu dzalika ya Qabisa fayas'aluka sahibuha suhta. Sedangkan selain yang 3 ini wahai Qabisa, maka dia meminta itu dengan haram. Ngemis dengan untuk yang haram. Makannya haram. Baik, gitu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.